Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pagi ini sebelum kajian dimulai, karena kemarin ada masukan katanya sebagian jamaah ada bingung ya dengan berbagai narasumber atau dengan berbagai madhab, dan saya pun sudah dimutolaah dipikir yang karena takut kebingungan dengan beberapa narasumber itu, mungkin untuk kajian sekarang masih melanjutkan judulnya tentang masa zakat, namun kitabnya diganti dulu sementara di pendingnya menjadi satu narasumber, yaitu siapa? Madhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, pengarangnya yaitu Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ini namanya kitab Fathul Qarib atau Takrib. Tujuan ulama mengarang ini yaitu tiada lain sehingga supaya kita lebih takarrub mendekatkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih bab zakat. Dan juga kemarin masukan kenapa tidak langsung misalnya hadis seperti kitab Sahih Bukhari, Muslim, kenapa tidak langsung hadis? Nah, jawabannya karena untuk masalah hadis atau Quran itu kadang-kadang ada ayat yang langsung kita pahami sehingga tidak perlu penjelasan atau penakwilan. Kadang-kadang juga ayat itu yang kadang kita tidak bisa dipahami sehingga perlu penjelasan atau penakwilan dari ayat tersebut, gitu kan? Nah, untuk penjelasan penakwilan dari ayat tersebut kita itu perlu sandaran atau sanad ya, yang menyambung kepada siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa menyambung? Tiada lain yaitu guru kita, para alim ulama yang bisa menakwil ayat-ayat tersebut, yaitu yang susah dipahami ya. Karena kan udah jelas kata baginda Rasul, hadis dari yang sumber dari Ibnu Abbas, kata baginda Rasul, man qala fil Quran biroi falyatabawa maq'adahu minanna. Barang siapa orang yang berpendapat, ini memang ditujukan pada Al-Qur'an ya, tapi hadis pun sama. Pada Al-Qur'an dengan akalnya sendiri, maka hendaknya ia ambil tempat di neraka. Jadi artinya kita tidak boleh menakwil ayat itu dengan bebas. Artinya kita perlu sanad guru para ulama yang menyambung kepada sahabat dan ke baginda Rasul. Contohnya seperti apa? Nah, karena kita sudah masuki bab zakat, nah, kata baginda Rasul ada dalam Sahih Bukhari yang nomor 1355 itu, kata baginda Rasul, laisa bima duna khamsin daudin sadaqatu minal ibil wa laisa bima duna khamsin awakin sadaqatun wa laisa bima duna khamsatin ausukin sadaqatun. Yang artinya tidak ada zakat unta di bawah 5 ekor, tidak ada zakat harta di bawah 5 wasak, dan tidak ada zakat pada hasil tanaman di bawah 5 wasak. Nah, itu kan masih pertanyaan apa 5 wasak gitu ya. Dan diperjelas juga oleh salah satu sahabatnya, di antaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, kataballahu allati amarallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man balagha shadaqatuhu binta makhad wa laysa inda wa inda binta labun fa inatuk baluminu wa yutihi musaddiqu isyrina dirhaman aw syati'aini fa in lam yakun inda bintu makhad ala wajhiha wa indau ibnu labun fa inau yuqbalu minhu wa laisa mau syai'un. Yang artinya barang siapa yang terkena kewajiban zakat maka bintu makhod namun dia tidak memilikinya, sedangkan yang ada dimilikinya yaitu bintu labun, maka zakatnya bisa diterima dengan bintu labun dan dia diberi atau menerima 20 dirham atau 2 ekor kambing. Kemudian jadi jika ia tidak memiliki bintu makhod yang wajib dizakatkan sesuai ketentuan, sedangkan yang ada padanya cuma bintu labun,
maka zakatnya bisa diterima dengan bintu labun itu karena dia tidak memiliki yang lain. Nah, pasti timbul kepada kita, apa itu unta bintu mahon? Nah, itu kan. Apa itu bintu labun? Nah, insyaallah para ulama dalam ini kitab ini insyaallah simpel hanya pendek tapi insyaallah dapat dipahami dan tidak banyak beberapa sumber atau madhab. Nanti diterangkan di sini gitu. Itu oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Beliau itu pengarang kitab Takrib. Beliau dari jalur madhab Imam Syafi'i. Kenapa beliau dikasih nama Al-Ghazi pengarangnya? Karena beliau lahir di Gaza, Palestina dan meninggal di kota Mesir. Sama dengan gurunya ya. Jalurnya pada Imam Syafi'i pun sama, beliau pun Imam Syafi'i lahirnya di mana? Di kota Gaza, Palestina. Beliau pun meninggal wafat di kota Mesir, sama gitu. Beliau pun mengikuti kepada satu jalur. Itu tujuannya saya mengganti atau mempending dulu kitab yang kemarin ya, supaya tidak bingung, apalagi sudah memasuki bab zakat. Itu lumayan. Zakat itu mulai dalam hitungan ditambah narasumber pasti apa? Bingung. Nah, makanya insyaallah untuk sementara ini kita memakai satu narasumber jalur madhab Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Qarib. Sebelum kita kaji, mari kita kirim doa dulu khusus untuk pengarang kitab yaitu Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Mudah-mudahan beliau di alam kuburnya ditempatkan di tempat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya mudah-mudahan senantiasa terus bermanfaat, terutama menjadikan syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ilmil Qur'an syaurillahu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullahu taala kitabuz zakah. Tazibu zakah khamsyatu asya wa yal mawashi wal isman wa zur'u wa simar wa urudu tijarah. Zakat itu ada 5 ya. Pertama ternak, kedua mata uang, disebut asman di sini mata uangnya emas dan perak. Kemudian zuru hasil pertanian, wasimar buah-buahan. Kelima hasil perdagangan atau disebut ada hasil perdagangan atau disebut zakat maupun masuk kepada apa? Tijarah. 5 ya. Apa tadi? Ternak, terus emas perak atau mata uang, hasil pertanian, buah-buahan, kemudian zakat perdagangan atau kategori zakat mal. Pamal mawashi fatazibu zakatu bi salasati ajnasin minha wahya al-ibil wal baqar wal ghanam. Zakat itu apa? Ternak ada 3. Unta, sapi, kambing. Selain dari sana tidak bisa atau tidak wajib dizakati ya. Selain 3. Bagaimana kalau ada perkawinan dari 3 hewan tersebut? Misalnya kuda dengan kambing. Fala tazibu zakat. Tidak ada zakat. Misalnya ada perbandingan ya, dikawinkan dalam 3 yaitu yang wajib zakat 3, unta, sapi, kambing. Selain dari 3 itu tidak wajib zakat. Paling bahasanya sedekah. Kalau mau seperti ayam, sedekah ya. Dan wasyaratu wujubiyah silatu asya. Syarat wajib zakat terutama zakat ternak yang tadi ada 5. Al-Islam, bertambah agama Islam, fala tazibu zakat al-kafir. Di sini udah jelas di ulama Syafi'i itu kepada orang kafir tidak wajib zakat. Bagaimana orang yang murtad? Nah, orang yang murtad itu tergantung kemurtadan. Kalau misalnya kembali lagi Islam wajib zakat. Kalau seandainya dia tidak lagi masuk Islam tidak wajib zakat. Orang yang murtad itu beragama Islam. Kedua, wal huriyatu, orang merdeka. Mungkin abid sekarang sudah tidak ada ya. Ada juga yang kategorikan seperti TKW itu termasuk abid mud'ad. Kalau abid mud'ad itu abid ya, abid mud'ad itu wajib zakat. Kenapa? Karena dia itu dikasih harta oleh majikan dan si hartanya menjadi milik, maka termasuk sebagian yang katakan abid mud'ad. Jadi intinya mah kita pun semuanya wajib yang merdeka itu. Yang kedua yang merdeka abid tidak wajib zakat.
Kemudian wa malikut tam, milik sempurna, artinya apa? Milik sendiri, bukan ada utang atau si ternaknya ada terbagi dua, persero, itu beda lagi ya. Kalau persero itu intinya milik sendiri, bukan milik orang lain ya. Milik orang ini dijakatin, itu tidak sah. Wa nisob, kemudian apa? Sudah nisob. Bagaimana nisobnya? Nanti ke belakang untuk nisobnya berapa. Wal haul, sudah 1 tahun. Kalau jadi ternak itu ada haulnya, ada 1 tahun. Wasaum, kemudian saum itu apa? Yaitu digembalakan atau diternak sendiri ya. Jadi si hewannya dikembang biakan, diternak. Kalau misalnya cuma untuk apa? Bukan variasi yang kesukaan kan? Nah, hobi, kalau cuma hobi itu tidak wajib zakat, dan biasanya kalau hobi itu tidak banyak, sedikit kalau hobi itu. Kalau misalnya nisab, tapi misalnya hobi tapi nisab misalnya, gimana apakah wajib zakat? Ya kalau kita paling mengikutinya kepada bab nisab, berarti wajib zakat. Yang biasanya kalau dalam bab hobi itu tidak berkembang biak, tidak banyak gitu. Kemudian wa amal asman, kedua mata uang, yaitu fasyai'ani azhiyah wal fidah, dua tadi perak dan emas. Syaratnya pirsa wa syara itu wujub zakat bi khamsatu asya, sama alhamdulillah dengan tadi. Islam, merdeka, milik sendiri, sudah nisab 1 tahun, itu masalah zakat emas dan perak. Kemudian wa mazru'u, masalah pertanian, fatazibu zakat, maka zakat itu bias bisa satya syara'id. Ini ada 3 syarat, di samping Islam dan merdeka itu ada yang dikhususkan untuk zakat pertanian. Yang pertama, ayyakuna mimma yazra'ul al-adamiyun, yaitu hasil pertaniannya itu hasil ditanam anak Adam. Maksudnya apa? Tidak tumbuh sendiri ya. Kalau seperti misalnya punya padi tapi tumbuh sendiri, dia tidak diurus sendiri, maka itu tidak wajib dizakati. Ini tumbuh sama sedia ditanamnya. Kemudian yang kedua, wa yakuna quwatan mudakhiron. Syarat zakat pertanian itu apa? Bisa menjadi kekuatan dan kuat disimpan juga ya. Seperti apa? Beras kalau kita ya, nanti ada ke bawahnya seperti gandum, itu diantaranya lah. Beras terutama itu wajib zakati, itu kan bisa menjadi kekuatan dan kuat disimpan. Beda dengan seperti hal-hal yang tidak kuat disimpan itu, seperti kalau bumbu-bumbuan gimana, itu tidak menjadi kekuatan. Seperti kunyit itu tidak wajib zakat karena tidak menjadi kekuatan, atau ya seperti bumbu-bumbuan lah, itu tidak wajib zakat. Kemudian wa yakuna nisaban wa khamsatu awsakin la qasyara 'alaiha. Ketiga syaratnya itu 5 wasak. 5 wasak nanti sebetulnya diterangkan, namun untuk gambaran 5 wasak itu kurang lebih 720 kg. Walaupun sebagian ulama fikih mengatakan 653 kg, sebagian ulama mengatakan 900 kg. Kita mengambil jalur yang tengah, yaitu 720 kg. Dari mana hasil 720 kg itu? Mengikuti dari zakat fitrah. Karena zakat fitrah kita 2,5 kg ya, zakat fitrahnya 2,5 kg. Artinya dari 2,5 kg itu dikali 60 sok. 60 sok dikali 5 wasak, jumlahnya itu kurang lebih 720 kilo ya. Itu kurang lebih. Jadi 720 kilo baru bisa melaksanakan zakat pertanian. Untuk masalah zakat pertanian itu tidak ada haul, tidak usah menunggu 1 tahun. Ketika sudah panen langsung mengeluarkan zakat ya. Jadi tidak usah 1 tahun panen zakat. Yang catatan harus lebih dari berapa? 720 kilo. Berapa persen zakatnya nanti belakangan itu ya. Gambarannya itu, yang penting ada syarat dan itu yang wajib dizakati. Kemudian wa masimar, masalah buah-buahan. Buah-buahan fatazibu zakat bisyai'ani mi'asabratun an-nakhl. Yaitu masalah zakat buah-buahan ada 2. Wa nakhl wa samratul qaram. Pertama zakat kurma, kedua zakat anggur. Selain dari situ tidak wajib zakat. Bagaimana melon, semangka, ya seperti itu. Selain 2 di sana, itu maksudnya kalau dijual belikan tijaro, ya. Kalau dipakai perdagangan larinya ke tijaro atau zakat. Kalau tidak dijual belikan itu tidak wajib zakat. Ya, sisa dari buah-buahan yang 2 tadi. Jadi yang wajib zakat itu apa? Kurma, anggur. Gitu ya, dari golongan buah-buahan. Syaratnya
wujubu zakat pihak arba'atu asyam 4. Islam merdeka milik sendiri wan nisab dan sudah ada catatan nisab atau jumlahnya itu hampir sama dengan tadi 5 wasak, sama dengan zakat pertanian yaitu kurang lebih 720 kilo. Di situ wajib kita mengeluarkan zakat buah-buahan ya kalau ada lebihnya. Itu nisab, itu pun tidak ada haul, tidak usah mengisi 1 tahun. Kemudian wa amma urubut tijarah, lahir masalah yaitu dagangan, barang dagangan atau disebut zakat mal, fatazibu zakat biha bisyarati masgurati bil asmal. Masa zakat sama dengan zakat emas dan perak yang 5 tadi. Islam mereka milik sendiri ada nisab dan harus 1 tahun, itu masalah zakat perdagangan ya, jadi ada haulnya harus dijumlahkan 1 tahun. Di mana posisi 1 tahun? Posisi 1 tahun tersebut di mana kita mulai mendapatkan harta, baik di mana mulai kita berdagang. Jadi tidak usah menunggu Ramadan. Suka ada ya, mohon maaf, nanti Ramadan, padahal dia itu mulainya usaha bulan Rajab misalnya ya, karena baru 3 bulan itu masuknya 3 bulan, jadi tidak masuk haul ya. Jadi kalau zakat mal itu menunggu 1 tahun itu di mana dia mulai mendapatkan harta, di mana dia mulai berdagang. Ya, kalau dalam berdagang itu masalah haul atau masalah hitungan 1 tahun. Itu gambaran dari masalah bab zakat, baru syarat dan perkara-perkara yang wajib dizakatinya. Gimana? Jangan takut kebingungan, mungkin segitu insyaallah untuk besok. Masalah nisab-nisabnya seperti apa, sapi berapa nisabnya, terus tijarah pertanian berapa nisab-nisabnya. Nisab itu jumlah-jumlahnya yang kemudian kita boleh mengeluarkan zakat yang disebut nisab. Maka barangkali ada pertanyaan? Selain zakat tadi, ini sudah lama berkembang dan itu termasuk berarti ada zakat profesi. Sebagian ulama itu zakat profesi itu maksudnya tadi itu ya zakat mal, ya, zakat harta. Jadi karena profesi itu mendapatkan harta, memang sudah berkembang gitu ya. Paling hitungannya ke dalam zakat harta aja, zakat mal yaitu tijarah tadi, yaitu dagangan kepada masukin itu emang sudah berkembang gitu ya. Jadi kenapa profesi, yaitu karena dia mendapatkan harta, jadi jumlahnya nanti nisabnya kepada masalah zakat mal. Itu mungkin untuk masalah profesi, hitungannya nanti sama dengan zakat mal. Jadi nunggu sampai setahun. Ya sama, nunggu sampai 1 tahun. Profesi itu karena mendapatkan harta kan. Iya, jadi maksudnya ke dalam zakat mal atau tijarah. Bagaimana kalau misalnya komisi? Komisi itu kan masih mata uang, yaitu masih sama dengan zakat. Oh, komisi yang persero itu. Nah, itu nanti ada ya masalah bab persero. Ya nanti untuk gambarannya wal kholatani itu tergantung pendapatannya. Ya, kalau seperti ya, sama dengan sama dengan peternakan pun sama. Di mana dia yang lebih unggul, komisi-komisi itu. Kalau kira-kiranya pokoknya nanti ada patokan berapa jumlah harta yang gambarannya langsung saja ya, biar tidak bingung. Gambarannya 85 gram memang harta ya. Kalikan emas, harga emas sekarang berapa? Bisa 700 kali 85, baru itu kita wajib mengeluarkan. Komisi gimana? Ya komisinya dapatnya sampai segitu. Gitu. Nunggu setahun enggak? Sama. Yang namanya harta itu wal haul, kan tadi persyaratannya ada 1 tahun gitu. Misalnya kita habis menyelesaikan sesuatu, jadi biasanya dikasih kita komisi itu. Biasanya itu. Ya. Biasanya misalnya mencapai misalnya, berarti kita tunggu dulu sampai setahun gitu, Ya. baru kita bisa keluar. Kita hitungkan semuanya nanti hasilnya itu berapa. Kan kalau maksudnya kalau bab 85 gram itu teh nisabnya awal wajib mengeluarkan zakat, wajib hukumnya awal. Nanti dihitungkan komisinya selama 1 tahun tersebut. Ya, misalnya dimulai di bulan Januari, ketemu bulan Januari, hitungkan berapa. Dan nanti baru dikurangi 2,5% tersebut. Kalau bahasa ilmu fikih di sini disebutnya 1/4/10.
di sini mah ya, maksudnya singkatnya mah 2,5% gitu. Ya misalnya kita kan komisinya jual tanah gitu, apa kan sekali gitu nggak Ya, berkali-kali terus, sekali kita dapat gitu, mencapai saatnya itu, apa uang itu nanti setahun nanti kita keluarkan, mungkin udah kepake lagi. Nah itu yang satu kali itu yang komisi itu. Nah, untuk masalah yang komisi, karena di sini ada hitungan haul, ada juga yang orang yang berkreatif itu disimpan dulu ada, ya. Maksudnya kreatif biasanya dijumlahkan dengan biasanya tidak langsung itu suka dipakai kembali biasanya gitu ya. Kalau ini karena takut, gimana boleh nggak langsung dikeluarkan? Kalau merujuk dalam hadis ada itu dalam Sahih Bukhari ya. Rasulullah ketika melaksanakan sholat asar merujuk ke dalam langsung hadis ya, dengan salah satu sahabat, kemudian Rasul cepat-cepat lari sesudah sholat, tergesa-gesa dia mengambil sedekah. Kemudian sahabat bertanya kenapa Rasul cepat tergesa-gesa melaksanakan sholat. Kata bagian Rasul karena ada yang menitipkan sedekah, saya langsung ini ya. Sebagian ulama memanai bahasa sedekah tersebut di mana zakat. Kebanyakan ulama ya sedekah. Artinya apa? Kalau kita punya rasa takut tadi posisinya, mohon maaf ya, kalau merujuk ke sini udah pasti 1 tahun wajibnya. Kalau kita mempunyai rasa takut kepake, takut umur pondok, maka tidak apa-apa sebetulnya untuk dikeluarkan juga ya kalau misalnya. Tapi biasanya dihitung dengan harta yang lain di samping komisi itu tujuan para alim ulama. Adanya di masalah zakat dagang itu dihitung biasanya dengan hasil harta-harta yang lain, yang terutama yang tersimpan ya. Jadi dihitungkan dengan tadi komisi tanah biasanya tujuannya itu. Takut nanti kita mendapat juga di samping kita memakai, takut juga kita mendapatkan lagi harta, itu tujuannya menunggu 1 tahun itu baru dijumlahkan keseluruhan harta yang kita punya gitu ya. Seperti tadi itu terserah kalau mau merujuk ke dalam hadis tersebut, kita punya rasa takut takut umur pondok atau mempunyai takut kepakai, sebetulnya tidak apa-apa dikeluarkan dulu juga, paling mengikuti tadi itu ya hadis tadi itu mungkin untuk gambarannya. Itu kembali kepada kita gitu mas. Kalau misalnya Ustaz kita punya kontrakan misalnya 100 pintu lah, nah itu misalnya apa itu harus keluarkan zakat juga? Setiap mendapat itu, pokoknya yang tidak ada hawa, pokoknya itunya bukan kontrakannya ya, paling pendapatan dari kontrakannya. Nah, kalau bumi itu tidak ada masuk, paling rumah itu ya kontrakan biasanya mendapat harta pertama. Kan itu harta pertama kita membuat rumah. Kalau sudah itu yang pertama kesannya tidak ada lagi zakat. Jadi zakat itu yang berputar hasil seperti kontrakan, hasilnya ya itu tadi menunggu dalam 1 tahun ya, menunggu 1 tahun dari nanti jumlahkan keseluruhan itu baru dikurangi 2,5. Keluarkan zakat itu dari keuntungannya itu. Iya, kalau kontrakan itu udah jelas keuntungan ya, udah mungkin nggak ada modal kan, paling sekali aja modalnya ya, sekali modalnya. Nah, kalau dagangan dengan modal awal ya, kalau dagangan dengan modal awal, kalau seperti kontrakan kasusnya apa? Pasti udah hasil itu nanti dijumlahkan gitu. Untuk masalah keseluruhannya berapa baru dikeluarkan zakat itu mungkin. Berapa dikeluarinnya itu 2,5%? Iya, 2,5% dari hasil keseluruhan. Kalau bahasa fikihnya mah 1/4, 1/10, artinya 2,5%. Beda dengan zakat tani. Zakat tani itu baru tetap itu tidak ada haul, tidak usah menunggu 1 tahun. Panen, keluarkan zakatnya berapa? Kalau dengan gabah langsung gambaran ya, dengan apa maksudnya dengan gabah? Maksudnya kalau airnya gratis 10%, airnya mengeluarkan modal 5%. Nah, gimana nih pertengahan 2? Kadang pakai air hujan gratis. Kadang pakai modal. Itu kan 2. Itu masuk kepada apa? 3 dari 1/4, 1/10 bahasa ulama di sini. Artinya apa? 7,5% keluarkan zakat dari hasil. Ya.
Tadi nisabnya berapa? 5 wasak atau harus lebih si panen itu 720 kilo baru wajib zakat. Itu kalau lebih keluarkan zakat. Hasilnya keseluruhan ya, bukan artinya kita mengambil 720 kilo dapatnya misalnya 10 kintal dari 10 kintal kan ya. Jangan dari ambil 720 kilo misalnya karena pengen irit bukan zakat misalnya dihitung 720 kilonya. Tapi keseluruhan hasil panen 10 kintal kalikan 10 kintal apa? Kalau misalnya dilihat, oh airnya dari pertama menanam gratis 10% keluarkan. Kira-kira ragu nih, kadang pakai hujan, kadang-kadang apa pakai irigasi atau kita modal lah, itu modal semuanya itu. Baru keluarkan apa 7,5%. Kalau modal dari awal menanam 5%. Itu gambaran. Zakat fitrah itu masuk ke mana? Zakat fitrah nanti ada babnya khusus, ada persyaratan. Ini tidak termasuk dalam 5 ini. Tidak, zakat fitrah itu beda lagi, ya. Sebut zakat alisan atau jasad badan. Beda lagi, tidak masuk ke dalam kategori tersebut. Tadi sampaikan kan untuk yang bisa dizakat itu adalah anggur, Kurma. dan kemudian beras sendiri gimana? Itu padi kan tadi masuk kepada zakat pertanian. Kalau di sini mah ya masuk zakat ke pertanian seperti beras, gandum, ya zakat pertanian. Itu kan masuk kepada ini maksudnya ulama ada yang lebih spesifik yaitu terutama dengan masalah buah-buahan. Ya sebetulnya hampir sama hitungannya dengan apa? Zakat pertanian. Kenapa tidak langsung satu kategori? Nah, tapi karena buah tersebut lebih biasanya menjadikan kekuatan, terutama buah kurma itu menjadi kekuatan oleh orang Arab ya, maka lebih dispesifikkan gitu. Sebetulnya hampir sama dengan apa? Dengan zakat pertanian gitu. Kan dalam pertanian ada yang lebih spesifiknya yaitu berupa apa? Yang menjadi kekuatan. Seperti takut di negara lain tetap termasuk kita beras, gandum dan yang lainnya itu zakat pertanian. Bagaimana yang bumbu-bumbuan tadi seperti bumbu-bumbu itu tidak wajib zakat. Kalau kita menanam kunyit, terus apa? Ya paling bumbu aja, pedas misalnya, cikur, tahu cikur? Ya. Tuh, pokoknya bumbu-bumbuan itu tidak wajib zakat karena tidak menjadi zakat. Kalau jagung masuk mana, Ustaz? Jagung masuk ke dalam zakat pertanian dan itu bisa menjadi kekuatan terutama kuat musim. Jagung masuk ke dalam zakat pertanian. Terus tadi yang menyangkut yang tadi kontrakan tadi atau sewa itu dalam satu bulan kan itu nggak bisa tidak mengusir tahu itu langsung. Oh yang tadi itu Yang kontrakan tadi itu yang kita bisa mengontrakkan rumah dapat uang itu tidak mengusir tahun tapi langsung dibayar zakatnya 100%. Saya Masuk ke tahunan itu setahun. kan tadi yang tahunan itu ya, oh yang zakat yang itunya setahun. Kenapa satu tahun saya 10 juta dapat 10 juta tidak mengusir tahun tapi langsung aja dibayar 100%. Ya itu kembali kepada apa? Kalau kita masuk kategori di sini, kalau mau mengikuti bahasa bab zakat mahal, itu kembali lagi, ya. Berarti bisa, maksudnya bisa saja menunggu 1 tahun. Apa artinya apa? Dari mulai pendapatan kontrakan, kemudian hasil-hasil yang lain, dia baru dijumlahkan semuanya. Itu kembali kepada kita. Gitu. Ya mungkin kan kontrakan kan nggak 1 tahun langsung orang kontrak semua, mungkin kan ada tahun depan atau ini kan, berarti kan sampai setahun baru dikumpul semua, pas waktunya itu baru bisa digunakan, kan seperti itu kan. Jadi maksudnya gimana? Kan kalau kontrakan kan misalnya ada 100 kontrakan, kan nggak semuanya dalam sehari orang kontrak semua, mungkin bisa bulan besok atau minggu besok atau ya bulan depan yang kontrak itu kan, berarti kan kita pendapatannya kan nggak sekaligus. Misal bulan depan pas kita kumpul dalam setahun kita kumpul pas zakatnya sampai, berarti kita keluarkan dalam waktu setahun tersebut. Ya, oleh itu yang posisi tadi. Namun seperti yang Bapak tadi, misalnya kontraknya 1 tahun misalnya, itu kembali kepada kita. Bisa saja, makanya tadi ada hadisnya pun ada, ya, walaupun tadi merujuk ke dalam hadis. Pertama karena itu sudah nisab.
Ya, misalnya sudah nisab, mungkin lumayan harganya ya. Yang seperti setahun itu pasti lebih dari apa? 85 gram emas. Ya, hasilnya misalnya sudah nisab. Karena takut misalnya tadi tidak kepakai, misalnya mah kedua ya takut umur kita nggak panjang misalnya karena sudah punya nisab harta, itu pun tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Itu maksud 85 gram itu berarti sekitar 100. ya tergantung harga emas. Emasnya Harga emas sekarang. Sekarang habis 170 jutaan. Nah, itu. Pendapatan segitu baru. Baru mengeluarkan zakat. Ya tergantung harga emas sekarang. Itu kembali kepada kita. Misalnya kalau kita mengikuti kepada yang tadi, tidak apa-apa langsung begitu. Ya, itu tujuannya karena pertama apa? Takut umur kita itu, keduanya apa? Takut kepakai juga dan takut bingung misalnya dalam penghitungan juga ada ya, takut bingung dalam penghitungan lagi. Ya itu lebih baik sebetulnya. Ini mas sebetulnya lebih rujuknya ke dalam bahasa hawal tersebut itu, terutama yang tadi itu ya mas, yang mendapat sebagian yang belum nisab itu. Ya, enggak. Zakat mal ini sama dengan zakat harta ya? Ya, mal itu harta. Atau zakat penghasilan? Ya, bisa. Jadi Zakat. kalau kita bicara zakat penghasilan kita itu kan, penghasilan itu kan setiap bulan sekali kan? Nah itu hasil yang kita kumpulin selama 1 tahun, hasil tabungan. Kalau dia mengendap 1 tahun, baru kita keluarkan sebagai zakat harta. Kalau belum sampai nisabnya kita nggak bisa. Kalau yang penting tadi itu jumlahnya tadi itu ya. Kalau nggak nisab itu secara hukum fuqaha tidak wajib mengeluarkan zakat. Paling larinya tapi pengen kita mengeluarkan sedekah. Ya, kalau sedekah tidak usah ada perhitungan 2,5% itu kan sedekah kalau tidak nisab. Ya, tidak nisab itu yang tadi 85 gram emas. Tinggal jumlahkan emas sekarang berapa ya tadi kata Pak Haji. Tahu berapa jumlahnya udah gimana nih? 1,5 juta sekarang. 1,5 juta 1 gram. Oh 1 gram, 1,5 juta. Nah 1,5 juta kali aja 85. Itulah baru kita wajib mengeluarkan zakat. Hitungan dari 1 tahun ya. Dan hitungnya awal kita mendapatkan gaji. Kalau dalam gaji ya, bulan apa nih? Bulan Januari misalnya, mau ngitung Masehi biar gak bingung. Nanti kita wajibnya bulan Januari. Tapi itu pun juga kan dikurangi dulu biaya pengelolaan apa? Iya. Pengelolaan dulu kan bukan sebagai hartanya, bukan sebagai harta kita langsung, tapi kan dikurangi pengeluaran yang kita keluarkan untuk jaga penghasilan tadi. Keuntungan. Hasilnya kan? Ya. Hasil mengendap. Ya itu tabungannya itu. Tabungannya. Ya. Bukan Intinya saldo lah kasarnya mah gitu. Saldonya. Tabungan itu berapa saldo? Kalau bukan dihitung dengan pengeluaran itu beda, itu tidak masuk. Ya. Dengan kita pengeluaran kita tidak itu. Karena zakat itu kalau misalnya ada harta lebih. Gitu. Terus kan kalau harta yang tidak bergerak, rumah apakah sekali apa setiap tahun? Nah, harta rumah ya, tadi ya sekali kita mendapatkan uang kalau mengikuti mal kan baru membeli rumah kan. Nah itu yang dihitungnya maksudnya ketika mendapatkan mal. Kalau rumah itu tidak wajib dijakati atau apalagi per tahun itu tidak ada. Kecuali kalau rumahnya punya 2 itu sebagai hartanya, yang satunya lagi. Yang tadi paling dikontrakan maksudnya. Oh. Kalau rumah yang ditempati itu enggak. Iya. Kita tinggal di situ. Ya. Kecuali ada 2 atau 3 rumah, ya 2, 3 ini yang 2, 3 rumah dibayar. Ya itu setiap tahunnya atau sekali saja kalau kita punya 2, 3 rumah itu? setiap tahun tahun. atau? Jadi ya itu maksudnya kepada bab saldo tadi atau tabungan ya seperti tadi ya betul itu. Jadi maksudnya kalau kita lebih punya harta gitu, dan itu pun dengan mohon maaf dengan niat apa menjadi menghasil, maksudnya jadi penghasilan. Kalau misalnya nanti ada di sini, kalau misalnya variasi hobi tadi mohon maaf tidak wajib zakati ya. Kalau hobi misalnya itu tidak wajib dizakati, maksudnya masih hobi itu tidak menghasilkan, itu tidak lupa, tidak lari ya, mohon maaf, tidak lari kepada Misalnya hobi itu mungkin seperti kita punya mobil antik misalnya ya, harganya bisa mahal gitu. Mungkin itu kita nggak kena zakat itu dari mobil.
misalnya 3 atau 4. Intinya maksudnya gini ya, para ulama terutama dari sini itu maksudnya gini, yang dimaksud hobi itu yang tidak menghasilkan secara singkatnya. Seperti tadi Pak Haji mohon maaf punya rumah. Nah, sekira-kiranya tidak menghasilkan, memang sebagian ulama itu mewajibkan zakat ya. Tapi mohon maaf kalau pas ini itu mungkin kategorinya yang lebih dari satu rumah itu mohon maaf paling hobi maksudnya. Maksudnya hobi teh karena tidak menghasilkan kecuali dikontrakan. Ya, kalau dikontrakan baru menghasilkan. Tak itu yang wajib zakat itu. Paham? Hasilnya ya. Nah, hasil. Bukan angkanya, bukan nilainya, bukan angka kita mendapatkan membeli rumah ya. Nah, bukan, karena itu sudah masuk bab pengeluaran. Jadi bab zakat itu kalau misalnya ada harta lebih, paling kalau mau larinya ke dalam bab sodako. Ya. Ya ini misalnya kalau seandainya kita punya 50 mobil, 50 mobil itu kan disewakan di rental. Nah, hasilnya itu yang menjadi kewajiban zakat, paham? Ya, bukan total nilai mobilnya, bukan ya? Bukan. Paling awalnya saja kita punya uang, sebelum membeli mobil jumlahkan dulu ya, mohon maaf. Sebelum beli mobil awal, sebelum beli rumah di situ awalnya paling kita jumlahkan dulu baru dizakati di situ. Kalau sudah dibelikan dan itu hartanya udah bersih, otomatis bersih ya, karena sudah dizakati. Nah itu masuk harta yang bersih dan selanjutnya tidak usah dizakati kecuali tadi dikontrakkan atau kalau mobil disewakan. Ya rumah juga sama disewakan. Ya itu yang dapat hasilnya. Namun ingat sebelum membeli rumah atau mobil kita zakati dulu supaya ketika pembelian itu benar, harta itu bersih. Gitu. Jangan belum zakati si uang udah beli mobil, beli rumah, itu yang menjadi haramnya ya. Maksudnya itu ada harta yang kotor gitu ya. Ya mungkin belum sampai setahun itu harga dapat duit kita sehari ini, besok langsung kita beli, masa kita keluarin belum sampai setahun. Nah itu kan paling masuknya ke bab nisob. Nisob itu sudah ada hitungannya. Tadi itu ya yang tadi paling masuk bab nisob, walaupun tidak 1 tahun tapi nisob kena. Nisob kena paling gitu masuknya rujukannya. Paham Bang? Ini nisobnya sudah kena. Paling tadi itu ya yang dapat komisi tadi. Gitu. Ya seperti yang mungkin seperti itu berapa komisi kita langsung beli mobil itu. Kan belum sampai setahun. Harusnya itu zakati dulu. Ya. Itu paling lompatnya lari yang tadi balik masuknya walaupun tidak 1 tahun. Paling tadi itu emang mengatakan yang 1 tahun itu netik para ulama itu ada yang itu karena mendapat harta sedikit maka hitungan 1 tahun. Nah, gimana yang tadi itu karena takut kita pengeluaran yang tadi seperti komisi itu paling lari dalam syaratnya apa? An-nisob. Karena sudah nisab, sudah mencapai wajib mengeluarkan zakat. Dan apa tujuannya itu disegerakan? Tadi tidak takut kebingungan dalam menjumlahkan. Pertama itu ya persyaratannya karena bisa saja takut bingung menjumlahkan, kedua takutnya umur kita pendek, ketiga supaya kita membelanjakan atau mengeluarkan harta itu dalam keadaan tenang kalau sudah bersih di situ, walaupun sebelum 1 tahun itu mungkin bisa ya. Tadi kan zakat pertanian 700 kilo dalam 1 kali panen 720. Nah kalau seperti kampung saya di Pangalengan kayak sayur, kentang, panen petani itu 700 bahkan lebih. Tapi dalam 1 panen itu mengalami kerugian, harga murah, tidak menutupi modal bahkan tidak ada keuntungan. Kalau itu wajib? Itu tidak wajib zakat. Jadi maksud zakat itu sudah dikolasikan dulu dari pengeluaran. Pokoknya pengeluaran modal itu. Nah, kalau misalnya ada lebihnya, ya intinya mau dikeluarkan dulu, dijumlahkan dulu modal, sisanya itu yang wajib zakat. Untungnya lah intinya masa gitu. Satu lagi kita dulu di Al-Kautsar ada di Bulbul Maram yang pendapat dan kami ada melenceng dikit tentang akad jual beli pupuk atau kotoran sapi. Yang katanya si petani tidak boleh membeli pupuk sapi. Katanya jual beli najis. Jadi akadnya muruhan, itu hasil kumpul kotoran sapi. Tapi yang
terjadi di Pangalengan, tetap akarnya jual beli kotoran sapi. Nah, kalau kita mau merujuk kepada ulama fuqaha sebetulnya haram. Jadi intinya kembali kepada niat kembali ya. Karena emang sudah kebiasaan misalnya di Pangalengan itu jual beli, tinggal balikkan dalam niat kita mah cuma memberikan upah dia tenaga, bukan membeli ya, mohon maaf, bukan membeli. Kalau niatnya membeli otomatis haram. Tapi kalau udah dalam hati saya memberi upah saja, upah tenaga ya gitu. Kenapa diharamkan? Apa karena dia najis? Iya, karena kalau jelas jual beli barang najis itu haram. Gitu. Walaupun akarnya membeli, kembali kepada niat. Bagusnya jangan membeli, intinya mah memberi upah segitu. Jadi kembali kepada niat kita dalam hati ya. Misalnya di situ udah kategori jual beli terserah dia. Yang penting kita yang sudah paham, kita memberi upah bukan membeli. Gitu aja. Jadi kembali kepada niat kita. walaupun secara lisan membeli gitu, tapi hatinya bisa juga. Kalau bisa mah ya udah, kita tidak udah ucapkan. Kalau bisa mah langsung aja kasih uang. Kalau misalnya sudah tahu ininya, tahu harga misalnya, kasih aja uang. Walaupun tidak ada. Kalau bagusnya tidak diucapkan ya bahasa belinya. Bagusnya kalau mau tidak ada akad, langsung aja kasih uang, kita ambil barang. Itu otomatis kan dalam hati saya emang ngasih upah. Gitu. Kalau mohon maaf kalau diucapkan dalam misalnya membeli misalnya, itu masih kategori salah. Ya. Tidak memakai puluhan tahun seperti itu. Ya karena sekarang sudah paham. Ya nggak apa-apa, karena tidak tahu mah tidak bisa. Karena kita sudah paham sekarang. Saya beli kepadanya, misalkan uangnya itu kan akad. Nah itu dia nggak bolehnya. Nah itu yang dia bawanya. Walaupun ada misalnya kata saya beli, itu juga boleh ya. Intinya mah ambil barang, kasih uang segitu. Ya. Gimana kalau minta kembalian? Terserah, dalam arti saya mau udah kasih upah, upahnya ini misalnya, mohon maaf ya bahasanya, harga 30.000 misalnya ya, nggak usah beli bahasanya, kasih uang, saya kasih upah 30, minta 20, paling gitu bahasanya, itu uangnya 50 misalnya, gitu. Ustaz tadi masalah ternak unta, Ya. sapi, kambing. Bagaimana kalau munding? Nah, kan tidak masuk. Masuk mana itu? Sampai sapi? Tidak masuk. Oh tidak masuk. Iya, jadi tidak wajib dizakati kecuali jual belikan si mundingnya. Masuk ke mana? Zakat mal. Paham? Ya. Kecuali jual belikan. Seperti melon, anggur, seperti anggur masuk. Melon terus apa tadi? Sebangka itu kan tidak masuk. Dijual belikan, larinya kemana? Zakat mal. Jadi munding, kuda itu Tidak masuk. Walaupun salah satu misalnya dikawinkan dari yang 3 itu tidak wajib dizakati. Dan zakatnya kan bukan uang, berupa ini lagi. Ya. Tapi kalau sapi yang namanya sapi, walaupun sapi Australia, sapi Bali, Ya. nah itu tetap. Nanti ada zakat sapinya ya, nisabnya misalnya seperti mahon, bintu labun, apa itu nanti dilihatnya di umur, Oh gitu. jadi usia. Gimana? Siang? Cukup? Nah, ya banget. Ini sedikit kalau tadi kan sapi, unta sama kambing. Ya, Kalau dalam bab zakat tidak wajib zakat. ya, Tapi kalau dalam bab kurban bisa dikiaskan. ya. Untuk bab kurban paling larinya. Ini artinya kerbau itu kan sah untuk dijadikan kurban. Nah, Ada hukum kiasnya. Kalau dalam begini, bab zakat Pak. nggak ada hukum kiasnya gitu kepada sapi. Nah, kalau seandainya kita menemukan yang baru, kalau di sana mungkin ada ya seperti kita bilang kemarin. Oke, kali ini satu jalur. Kalau merujuk ke dalam Imam Syafi'i, nah itu tidak ada. Walaupun dikawinkan salah satu 3 yang tadi disebutkan, ya itu kembali lagi merujuk ke Imam Syafi'i, ya itu tidak wajib zakat. Walaupun ada yang mengkiaskan, mungkin mohon maaf nanti jalurnya beda lagi, ya kurban misalnya mending itu paling beda lagi jalur. Nah, kalau misalnya ada yang membolehkan, mewajibkan zakat, kita jangan menjangka, ya tidak apa-apa, namun beda jalur, ya. Karena kemarin pada kebingungan dengan beberapa sumber, ya sumber saya mah ini dari Imam Syafi'i, munding, wajib zakat, sudah gitu, itu aja mungkin gambarannya. Tapi sebenarnya dengan banyak sumber tadi malah
sebetulnya mah karena kemarin ada masukan. Iya. Ya karena kemarin ada masukan katanya kebingungan dengan beberapa sumber ya. Saya sementara di pending dulu lah. Insya Allah untuk kedepannya panjang umur kita kaji lagi Bidayatul Mujtahid. Intinya gitu kemarin. Sebetulnya mah ya kalau tidak pusing. Binatang yang berempat kaki yang mewajibkan zakat pasti kan masuk ke unta, ke kerbau. Nah kalau rujukan kepada empat kaki, tapi kalau misalnya tadi itu ya paling sudah dikategorikan 3 dari sini mah. Kalau selain dari 3 jangan dulu mudik, dikawinkan salah satu 3 yang tadi tidak wajib zakat. Sudah titik kalau mau jalur sini. Kalau seandainya yang biasa jauh lain mangga gitu. Itu mungkin dah kira paham. Ya cukup ya alhamdulillah kalau cukup ya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat terutama menjadikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Mangga tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu suruh.